Hai anak-anak, apa kabarnya kalian? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai dari pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Kalian tentu sudah mengetahui jawabannya, apa itu teks prosedur. Karena kalian hampir setiap hari menemukan atau menjumpai bungkus atau kemasan suatu produk yang bagian luarnya ada tulisan atau teks yang berisi petunjuk atau pedoman cara membuat atau melakukan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kita juga bisa mengetahui jenis-jenis teks prosedur, terutama jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Teks prosedur ini bertujuan agar kita, pembaca dan pendengar, bisa membuat sesuatu dengan benar dan tepat, serta menghasilkan sesuatu dengan maksimal. Contohnya, cara membuat nasi goreng, cara membuat kotak tisu, dan lain-lain. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur cara melakukan sesuatu. Teks prosedur ini bertujuan memberi petunjuk atau pedoman kepada kita agar kita bisa melakukan sesuatu kegiatan dengan benar dan urut. Contohnya, tata cara berwudu atau tata cara sholat. Jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur cara memainkan, menggunakan, atau mengoperasikan sesuatu. Teks prosedur ini bertujuan agar kita bisa memainkan atau menggunakan atau mengoperasikan sesuatu dengan benar dan tepat sehingga terhindar dari kesalahan. Contohnya, cara menggunakan setrika, cara memainkan gitar. Nah, sekarang kalian sudah tahu pengertian teks prosedur. Mudah kan? Berikutnya, setelah kita mengetahui pengertian teks prosedur, kita juga tentunya harus mampu mengenali ciri-ciri teks prosedur. Apa saja ciri-ciri teks prosedur itu? Dari banyak contoh yang kita baca, terutama pada bungkus atau kemasan suatu produk atau suatu barang, apa saja itu produknya ataupun barangnya, tentu kita bisa mengenali ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur tersebut antara lain bisa kita bedakan berdasarkan segi isi dan segi bahasa yang digunakan. Berdasarkan segi isinya, teks prosedur mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Berisi panduan atau pedoman langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua, berisi aturan, kriteria, atau batasan bahan atau alat yang digunakan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga,
isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, itulah ciri teks prosedur berdasarkan segi isinya. Sedangkan ciri teks prosedur berdasarkan bahasa yang digunakan antara lain: 1. Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah artinya kalimat yang menunjukkan perintah. Contohnya, aduk sampai rata. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan yang bertujuan agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Contohnya, aduk terus-menerus dan jangan berhenti sampai adonan benar-benar mengental dan matang. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Contohnya setengah, sepertiga, seperempat, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, angkat kaki setinggi lutut. Oke, berikutnya struktur teks prosedur. Struktur atau bagian teks prosedur terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tujuan penulisan teks prosedur. Bagian yang kedua disebut bagian bahan dan alat. Pada bagian bahan dan alat ini berisi rincian bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dalam membuat sesuatu. Struktur yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini berisi penjelasan lengkap atau petunjuk lengkap tentang langkah-langkah atau urutan-urutan cara membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Yang keempat, bagian penutup. Bagian penutup pada teks prosedur itu boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi intinya, yang merupakan bagian atau struktur inti dari teks prosedur hanya 2, yaitu bagian tujuan dan bagian langkah-langkah. Demikian pembahasan teks prosedur pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup dari pembelajaran kali ini, saya perlu menyampaikan pesan moral untuk kalian semua. Marilah kita melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang benar. Contohnya ketika kita melakukan ibadah seperti ibadah sholat, lakukanlah sesuai dengan prosedur yang sebenarnya agar ibadah kita sah dan diterima oleh Yang Maha Kuasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.